boleh cerita dong ini perkembangan apalagi sekat ini udah graduation, boleh ceritain anak-anak perkembangan. Set, ini adalah ya buat kita semua di rumah ini pengalaman pertama ya, bisa graduation dari rumah online gitu, graduation. Cuman ya ini mungkin rezekinya Set untuk akhirnya dia bisa mengalami ini seumur hidupnya gitu, masa pandemi ini, dan ya untuk kita semua sebetulnya. Cuman ya akhirnya bisa dilewati kok gitu, dan mau nggak mau kita semuanya sama-sama menjalani yang normal, yang dibilang baru ini gitu ya. Dan Set walaupun sekarang masih ya kita masih terus cari cara gimana caranya supaya dia nggak meledak-ledak, dalam arti karena dia kan sangat kreatif dan nggak bisa terkungkung gitu, dia harus bebas gitu anaknya. Jadi kalau misalnya harus di rumah terus melakukan hal-hal yang domestik gitu, agak menyakitkan buat dia sebenarnya. Dia sukanya main keluar, interaksi dengan orang gitu ya, main. Sedangkan protokol kesehatan di kompleks saya pun lumayan ketat gitu. Jadi ya untungnya saya dengan Rima sih kita sama-sama terus cari format ya, karena kita nggak bisa netepin format yang pasti jadi sebuah istilahnya jadi sebuah standar gitu, karena setiap hari kan berubah terus kondisinya. Kondisi kita juga adaptasi juga, saya juga harus adaptasi dengan sesuatu yang biasanya saya lakukan, ada interaksi tiba-tiba harus tidak ada interaksi. Atau misalnya Rima yang biasanya ngajar olahraga benar-benar full interaksi, tiba-tiba harus melakukan ini secara online. Jadi memang PR-nya banyak gitu ya. Jadi ya sama-sama kita struggling lah gitu. Pola parenting abang dan Mbak Rima sendiri yang dilakukan untuk saya dan anak-anak seperti apa? Kalau saya sama Rima sepakat bahwa kita akan terus membawa anak-anak kita untuk bisa tetap berjalan bersamaan dengan teknologi, ya, berjalan dengan kondisi-kondisi yang paling faktual sekarang gitu. Tapi tetap kita harus punya standar, karena buat saya menempatkan diri itu penting, dan menempatkan diri itu memang kita harus punya disiplin-disiplin tertentu gitu. Dan saya sama Rima, persamaan kami adalah kami sama-sama dididik keras dulu oleh orang tua zaman dulu, yang tidak segan-segan merotan kami gitu kalau kami melakukan kesalahan gitu ya. Tentunya kita juga melakukan banyak hal yang mungkin tegas gitu, tapi tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang tua kami. Tapi kita juga sadar bahwa DNA kenakalan itu ada di mereka. Jadi kita harus cari cara gimana caranya untuk kasih tahu mereka supaya mereka bisa tetap disiplin tanpa harus dirotan kayak kita dulu. Karena ya itulah saya zaman dulu, dan saya sadar, saya berterima kasih pada orang tua saya kalau saya dulu nggak dirotan. Ya belum tentu saya bisa jadi kayak sekarang juga, bisa ketemu Anda semua gitu. Itu seperti itu kan turun-temurun yang harus wajib ke anak-anak yang dari papa mama dan kalau sekarang sih orang tua saya terus terang sangat ini ya, sangat ringan, sangat longgar sekali ke cucu-cucunya gitu ya. Dan itu kadang-kadang menyulitkan kita karena cucu-cucunya ini kan ya anak-anaknya cukup ini ya, dengan perkembangan teknologi mereka sudah lihat ini, lihat itu, jadi mereka juga cukup pintar dalam tanda kutip untuk melakukan manuver-manuver gitu. Nah ini kalau tidak kitanya nggak pintar, kita akan rusak di bawahnya gitu, karena kakek neneknya pasti akan mengikuti apa kemauan mereka gitu, dan kita pasti kalah kan.